Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karena berkat dan karunia kita senantiasa bisa berkumpul kembali walau dalam keadaan daring itu dalam mata kuliah Kapital Selektor 2 ini. Salat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, eh, akan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep partikel materi. Nah, sebelumnya saya di sini tidak sendiri gitu. Saya juga ditemani oleh dua orang teman saya, yakni ada Nabila Dwi Natasha dan Mas Ayu Nurati. Oke, konsep partikel materi. Nah, Model partikel model partikel membantu dalam memahami sifat materi, ya, tetapi seringkali sulit dipahami oleh siswa karena bersifat abstrak. Model il- Model ilmiah ini berbeda dari model benda nyata karena didasarkan pada interpretasi ilmiah tentang sifat dan reaksi materi. Nah, menurut Stachowiak, model memiliki tiga sifat utama, yaitu ada sifat gambar, yakni mewakili objek tertentu, kemudian ada sifat pemendekan atau hanya menampilkan aspek penting, dan yang terakhir ada aspek subjektif atau dibuat sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, Steinbach menggambarkan bagaimana model abstrak digunakan dalam ilmu pengetahuan sebelum direlasikan dalam bentuk konkret. Nah, contohnya adalah penelitian Max von Laue pada tahun 1912 yang menggunakan disfraksi sinar X untuk membuktikan struktur kisi kristal garamnya. Model konkret seperti bola dan tongkat membantu visualisasi struktur meskipun bahan modelnya tidak selalu relevan. Nah, dalam pendidikan, siswa lebih mudah memahami konsep model jika diawali dengan fenomena konkret sebelum beralih ke pemahaman abstrak. Nah, misalnya yaitu kemasan bola dapat digunakan untuk mendemonstrasikan struktur kristal garam dengan menekankan bahwa warna dan bahan bola bukan bagian dari konsep ilmiah. Nah, diskusi dan perbandingan berbagai model membantu siswa memahami susunan dari ukuran ion-ion dalam kristal natrium klorida. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nabila Dwi Natasha. Saya persilakan. Oke, selanjutnya ada konsep partikel materi. Yang pertama adalah partikel terkecil dari materi dan model mental. Pemahaman bahwa semua materi terdiri dari partikel kecil bukanlah hal yang mudah bagi beberapa siswa. Banyak siswa yang awalnya melihat materi sebagai suatu yang utuh dan terus-menerus, sehingga sulit menerima konsep partikel. Misalnya, ketika gula larut dalam air, mereka berpikir bahwa gula menghilang. Padahal sebenarnya partikel gula tetap ada dalam larutan. Untuk membantu siswa memahami konsep ini, pendekatan berbasis pengamatan dan eksperimen sangat dianjurkan. Pemahaman tentang partikel dalam materi merupakan dasar dari konsep kimia lebih lanjut gitu, seperti perubahan wujud, difusi, dan reaksi kimia. Namun, untuk menjelaskan reaksi yang lebih kompleks seperti pembentukan senyawa atau reaksi redoks, diperlukan model atom yang lebih canggih. Oleh karena itu, konsep partikel harus diajarkan secara bertahap dengan eksperimen dan diskusi agar siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dalam ilmu kimia. Yang selanjutnya adalah partikel yang telah dan belum dibentuk sebelumnya. Eh, jadi banyak siswa memiliki pemahaman yang tidak konsisten terhadap partikel materi, terutama saat terjadi perubahan fisik seperti pelarutan. Peneliti Helga menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengira partikel baru terbentuk atau hilang dalam proses ini bukan selalu ada dalam materi. Untuk mengatasi miskonsepsi ini, guru perlu mengenalkan konsep partikel secara bertahap melalui eksperimen sederhana.
Model konkret seperti bola-bola untuk simulasi kristalisasi dan larutan membantu siswa memahami bahwa partikel tetap ada meskipun bentuk materi berubah. Eksperimen seperti penyebaran parfum dan pembentukan salju juga memperjelas gerakan partikel. Penggunaan model 3D eh, dan gambar dapat memperkuat pemahaman siswa secara lebih konsisten. Selanjutnya adalah partikel terkecil sebagai bagian dari materi. Siswa sering keliru dalam membedakan sifat makroskopik dan sifat submikroskopik partikel, seperti menganggap partikel memiliki warna atau kepadatan tertentu. Kesalahpahaman ini muncul karena keterbatasan bahasa dan penggunaan model visual yang kurang tepat. Untuk menghindari miskonsepsi, penggunaan model bola warna-warni sebaiknya disertai diskusi kritis bersama siswa gitu, agar siswa memahami bahwa warna hanya sebagai penanda. eh, Kesalahan lain adalah menganggap partikel sebagai padat, cair, atau gas, padahal perbedaan wujud zat disebabkan oleh susunan dan gerakan partikel, bukan sifat partikel itu sendiri. Tuh, next slide. Selanjutnya, konsep ruang kosong di antara partikel atau horror point. Banyak siswa kesulitan memahami bahwa ruang antar partikel benar-benar kosong dan cenderung menganggapnya diisi sesuatu. Eh, studi studi Novik dan Nussbaum menunjukkan bahwa fenomena horor pakui atau ketakutan terhadap kekosongan menyebabkan siswa lebih nyaman dengan model partikel yang tanpa celah. Untuk membantu pemahaman, siswa perlu dikenalkan bahwa udara adalah materi yang memiliki massa dan kepadatan, seperti eksperimen pembakaran dalam wadah tertutup, penimbangan tabung vakum, dan penggunaan pompa vakum dapat membuktikan keberadaan ruang hampa. Selanjutnya ada partikel istilah umum untuk atom, ion, dan molekul. Istilah partikel dalam kimia sering membingungkan siswa karena memiliki makna yang berbeda dalam berbagai konteks. Secara umum, partikel merujuk pada bagian kecil dari materi, tetapi dalam kimia istilah ini digunakan pada tingkat submikroskopik seperti atom, ion, atau molekul. Kesalahan konsep sering terjadi setelah siswa belajar tentang atom, misalnya menganggap atom H dan O sebagai partikel air. Partikel terkecil air. Padahal molekul H2O adalah unit yang bergerak sendiri dalam air. Untuk menghindari miskonsepsi ini, istilah partikel sebaiknya digunakan sesuai konteksnya seperti atom dalam gas neon, ion dalam garam cair, atau molekul dalam air. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya yaitu tes diagnostik model partikel. Tes diagnostik ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep partikel. Melalui tes ini, gitu siswa dapat diuji mengenai pemahaman mereka tentang susunan partikel dan berbagai keadaan materi, dan bagaimana partikel berinteraksi satu sama lainnya. Terus, contoh tes yang mencakup pertanyaan ruang kosong ini, yaitu seperti bagaimana partikel tersusun dalam berbagai keadaan materi, misalnya bagaimana susunan partikel dalam keadaan zat padat, cair, maupun gas. Misalnya dalam zat padat, partikel tersusun secara rapat dan teratur, dengan sedikit ruang kosong di antara partikel. Dalam zat cair, misalnya partikel masih berdekatan, tetapi lebih bebas bergerak dibandingkan zat padat. Kemudian misalnya dalam zat gas, partikel bergerak bebas dan memiliki banyak ruang kosong di antara mereka. Selanjutnya pertanyaan, mengapa terjadi perubahan fase dari cair ke gas dan dari padat ke cair? Perubahan fase ini terjadi karena perubahan energi kinetik partikel. Jika energi meningkat, jarak antar partikel juga bertambah. Kemudian menyebabkan zat berubah fase, misalnya dari padat ke cair atau dari cair ke gas.
Maka dari itu, tes ini itu berguna untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami konsep partikel serta memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana zat mengalami perubahan gitu berdasarkan susunan partikelnya. Kemudian kemampuan spasial dalam memahami model partikel. Kemampuan dalam mempelajari struktur partikel gitu. Pemahaman spasial ini diperlukan. Nah, kemampuan memahami struktur tiga dimensi dari suatu zat ini akan membantu dalam proses belajar kimia, terutama dalam memahami bagaimana partikel ini menyusun zat dalam berbagai keadaan pada cair maupun gas. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu model bola, di mana setiap bola ini mewakili partikel yang menyusun suatu zat. Dengan menggunakan model ini, gitu, siswa dapat lebih mudah membayangkan bagaimana partikel tersusun dalam suatu zat dan bagaimana interaksi antar partikel ini terjadi. Nah, selain model bola, ada juga teknologi digital seperti simulasi komputer. Ini juga membantu siswa dalam memahami konsep partikel secara lebih mendalam gitu. Kemudian slide berikutnya, eksperimen tentang model partikel materi. Nah, untuk membuktikan teori tentang partikel gitu, eksperimen ini sering dilakukan, yaitu yang pertama kristalisasi tawas. Nah, kristalisasi ini proses pembentukan kristal dari larutan jenuh. Dalam percobaan ini gitu tawas dilarutkan ke dalam air hingga jenuh. Kemudian dibiarkan mengendap dalam waktu tertentu. Setelah beberapa hari akan terlihat gitu bahwa kristal tawas ini mulai membentuk dalam pola tertentu. Hal ini juga membuktikan bahwa partikel suatu zat dapat menyusun diri secara teratur dalam keadaan tertentu. Kemudian reaksi perat nitrat dengan tembaga. Nah, dalam percobaan ini, misalnya sebatang tembaga ini dimasukkan ke dalam larutan perak nitrat. Setelah beberapa waktu, akan terlihat bahwa kristal perak mulai terbentuk di permukaan tembaga. Reaksi ini menunjukkan gitu bagaimana ion perak dalam larutan dapat menyusun diri menjadi kristal perak padat, kemudian bereaksi dengan tembaga. Ini juga merupakan contoh bagaimana partikel dalam larutan dapat membentuk zat padat. Kemudian model kemasan rapat gitu ya. Nah, model ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah partikel ini tersusun dalam struktur kristal. Misalnya, jika kita menggunakan bola untuk mewakili atom atau molekul, kita bisa melihat gitu bagaimana partikel dalam suatu zat padat ini tersusun dengan pola tertentu gitu ya, menyerupai susunan dalam kristal. Nah, hal ini juga dapat membantu siswa memahami gitu kalau partikel ini tidak tersusun secara acak gitu, melainkan mengikuti pola tertentu sesuai dengan jenis zatnya. Yang terakhir, ada penguapan etanol gitu. Dalam percobaan ini, kita itu bisa mengamati bahwa etanol yang dibiarkan di tempat terbuka akan menguap. Nah, percobaan ini membuktikan kalau perubahan fase ini tidak disebabkan oleh perubahan ukuran partikel, tapi karena perubahan jarak antar partikel saat energi panas diberikan, partikel etanol memperoleh energi kinetik yang lebih besar gitu, sehingga jarak antar partikel ini bertambah dan zat berubah dari cair gitu menjadi gas. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Ayu dan Nabila atas pemaparan materinya. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.